Jumpa kembali dengan Labirin Penanggulangan Bencana. Kali ini kita bahas kolom opini dengan tema Riau terbakar. Apakah penyebabnya? Karhutla atau karlahut. Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan, di mana kebakaran hutan menjalar kepada kebakaran lahan. Sedangkan karlahut adalah kebakaran lahan dan hutan, di mana kebakaran lahan menjalar kepada kebakaran hutan. Sebelumnya mohon subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini ke depan. Karhutla di Riau. BMKG pada tanggal 24 Juli 2025 ungkap risiko tinggi karhutla di Riau. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati mengungkapkan kondisi terkini Provinsi Riau yang telah memasuki puncak musim kemarau. Hal ini berdampak pada sangat rendahnya curah hujan sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Menurut Detik Sumut, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Provinsi Riau semakin hari semakin meluas. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal diperintahkan Presiden Prabowo Subianto turun ke Riau untuk menuntaskan karhutla. BPBD Riau mencatat hampir 1.000 hektar hutan dan lahan hangus terbakar di Bumi Lancang Kuning dan upaya pemadaman terus dilakukan. Sudah terdapat sekitar 400 hotspot atau titik panas. Masih menurut Detik Sumut, asap yang ditimbulkan dari karhutla di Riau sudah mencapai Malaysia. Sementara di Rokan Hulu Riau asap sampai membuat warga terpaksa mengungsi. BPBD Riau mencatat, karhutla terjadi di 12 kabupaten kota. Dan total lahan terbakar mencapai 927 hektar, atau naik drastis sekitar 400-an hektar dalam satu pekan. Kesulitan dalam pemadaman ini disebabkan oleh aspek iklim dengan minimnya sumber daya air dan angin kencang, dan secara topografi, lokasi karhutla mayoritas terjadi di perbukitan yang sulit diakses petugas darat. Gubernur Riau Abdul Wahid sejak tanggal 22 Juli 2025 resmi, menaikkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan ke tanggap darurat. Status dinaikkan pasca karhutla yang semakin meluas dan berdampak ke Malaysia. Kenapa karhutla selalu laten? Persoalan karhutla kita bukan saja terkait kepada persoalan iklim semata, melainkan terkait kepada kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan dengan cara membakar. Bencana karhutla selalu terjadi pada bulan-bulan musim panas dan kemarau. Kelihatannya disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat pengusaha, pekebun, dan masih lemahnya pengendalian dan pengawasan yang mengakibatkan musim karhutla selalu hadir saat musim kemarau. Karena masyarakat membakar lahannya ketika pada musim kemarau. Secara umum pengusaha atau masyarakat perkebunan melakukan pembakaran lahan guna kepentingan replanting atau pembukaan lahan baru atau land clearing selalu dilakukan pada musim panas atau kemarau, tanpa diawasi dan dikendalikan. Api pembakaran menjalar ke areal hutan di sekitarnya. Api semakin menjalar sehingga sulit dipadamkan. Dalam kaitan ini diperlukan dengan pengendalian dan pengawasan bahwa untuk replanting maupun land clearing harus dilakukan secara manual dengan cara penebangan. Dilarang melalui pembakaran. Penegakan hukum. Ketika kesadaran para pengusaha tidak tumbuh, maka solusi yang paling tepat telah dilakukan oleh Polda Riau melalui penegakan hukum guna memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dan Polda Riau telah menetapkan 50 orang sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Polda Riau melanjutkan kerjasama penegakan hukum dengan pihak Bepaksda Balai Gakum Kementerian Kehutanan, yang mana menetapkan hutan yang terbakar tidak boleh dilakukan penanaman di lahan-lahan yang sebelumnya terbakar dengan membuat plang larangan. Apakah hukuman ini membuat efek jera? Refleksi ke karhutla tahun 2014 di Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Menurut Detik News 12 Agustus 2019, duduk sebagai terdakwa yaitu perusahaan PT Nasional Sago Prima, NSP. Di sidang pengadilan, jaksa menuntut PT NSP sebesar 5 miliar rupiah serta perbaikan pemulihan lahan sekitar 1 triliun rupiah. Namun pada sidang di PN Bengkalis menjatuhkan hukuman hanya 2 miliar rupiah dan kewajiban melengkapi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Hukuman yang terlalu ringan, jerakah pengusaha? BNPB sebut, karhutla di Riau bukan karena cuaca, tapi ulah manusia. Dalam Detik News,
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan ada anomali terkait karhutla yang terjadi di Provinsi Riau saat ini. BNPB memastikan karhutla yang terjadi sekarang ini bukan karena cuaca, tapi karena masyarakat yang membakar, itu sudah pasti. Menurutnya, karhutla yang terjadi pada tahun 2024 sampai 2005 ini kecil, sebab siklus 4 tahunan belum terjadi saat ini. Oleh sebab itu, Kepala BNPB menghimbau masyarakat Riau untuk meningkatkan kesadaran agar tidak melakukan pembakaran. Hal senada disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan berdasarkan pengamatannya karhutla yang terjadi di Kecamatan Pujut dan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir terjadi di antara dua kebun sawit yang luas. Menhub menduga karhutla yang terjadi disebabkan karena adanya land clearing lahan sawit yang dilakukan dengan cara membakar. Dari berita mass media dan info serta fakta lapangan, ternyata pemicu kebakaran hutan kita selalu dan berulang-ulang terjadi dari pembakaran lahan yang menjalar ke kebakaran hutan. Kondisi ini harus dihentikan. Apakah pernah ada kasus kebakaran hutan menjalar membakar lahan masyarakat? Atau mungkin perlu mengganti frase karhutla menjadi karlahut? Bukan hutan pemicu kebakaran lahan, melainkan kebakaran lahan yang memicu kebakaran hutan. Terlepas dari itu, karhutla di Provinsi Riau sudah banyak mengerahkan kekuatan, personil, peralatan maupun pendanaan untuk memadamkan dan yang masih berlangsung sampai saat ini. Negara telah hadir melalui BNPB, TNI Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Riau dan stakeholder lainnya. Berpantang pulang sebelum padam. Kondisi karhutla Agustus 2025. Menurut berita kompas.com tanggal 26 Agustus tahun 2025, BMKG mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan, karhutla, masih menghantui Riau. Potensi karhutla meningkat hingga akhir Agustus 2025. Oleh karena itu, Dwi Korita Karnawati menuturkan pihak BMKG dengan BNPB dan TNI menggelar operasi modifikasi cuaca, OMC, pada 24 hingga 31 Agustus 2025. OMC menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mencegah karhutla semakin meluas. Dengan memanfaatkan potensi awan hujan untuk menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kebasahan lahan. Dengan upaya dan strategi yang penuh dan maraton semoga dapat memadamkan kebakaran di Riau. Gak peduli apakah Riau terbakar karena karhutla atau karena karlahut. Yang penting api harus padam. Salam kemanusiaan dan salam tangguh.